sekolah yang saya hormati beserta Dewan Guru juga yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa mengikuti acara destinasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa bisa hadir dan meluangkan waktunya, walaupun sekarang waktunya jam kita istirahatnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Lalu selanjutnya ini kan siang hari saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah masih semangat untuk menjalankan Kalau saya bilang selamat siang, Ibu Bapak jawabnya pagi. Yes, okay. Selamat siang. Yes. Oke. Mudah-mudahan kenapa saya bilang pagi? Mudah-mudahan semuanya masih sama seperti pagi. Saya Harimau Maulana, CGP calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 3 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu, saya mau bertanya sebelum ke materi. Bapak Ibu mengetahui apa itu budaya positif? Apa sih budaya positif? Mungkin pernah dengar? Baru mendengar sih. Kalau pemahamannya tahu, apa sih budaya positif itu? Oh, berarti mungkin yang positif-positifnya kita budayakan, gitu. Sama, seperti tadi Ibu Teti bahwa yang positif-positifnya kita budayakan. Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Nah, di sini kita akan melihat konsep inti budaya positif, yaitu pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini di slide ini pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran yang sering kita lakukan. Ada teacher center, student center. Nah, yang dua itu sering kita dengar. Mungkin Bapak Ibu sekarang melakukan di kelas pembelajaran memakai apa? Student center apa teacher center? Sekarang. Iya, kenapa student center? Iya, karena kita itu hanya sebagai fasilitator, sedangkan murid kita yang belajar, murid kita yang mengembangkan, yang aktif, dan kita hanya sebagai fasilitator di kelas. Sedangkan kalau kita teacher center itu lebih ke jadul ya Bu, di mana guru sebagai titik fokus. Hanya ceramah terus dari pagi sampai siang. Guru terus berceramah. Terus anak murid pun melihat kepada guru. Jadi anak-anak terkesan diam dan hanya melihat kepada guru dan hanya menyimak pemaparan dari guru. Nah, kita akan memandang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini maksud berdiferensiasi itu student center, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi itu student center. Kenapa? Karena kita di murid kita itu berbeda Bu karakteristiknya. Ada yang seperti ini, seperti itu. Nah, itu berbeda-beda. Maka kita harus mengikuti dia, perkembangannya berbeda.
misalkan dia itu bisa membaca lancar, nah ini ada yang membacanya kurang. Nah itu kita harus apa? Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut. Nah, Bu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bohong, Bu. Kita sebagai guru ilusi, fata morgana kita bisa mengontrol murid itu. Tidak bisa. Merasakan kan Bapak Ibu? Merasakan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, tidak, Bu. Tidak jadi penguatan karakter bagi murid, malah akan semakin dia sakit hati, ijik ke guru, benci sama guru. Fata morgana juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat, positif dan bermanfaat. Itu ilusi, masih ilusi, bayang-bayang, fata morgana. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa kita, guru orang dewasa, bisa memaksa murid. Ilusi, tidak. Nah, di sini kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lihat, Bu, stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Bohong, Bu, kebutuhan kita berbeda. Begitu pun murid, Bu, kebutuhannya sama, berbeda. Lanjut, semua orang melihat yang sama. Ini juga dirasakan oleh murid, bahwa murid pun memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mulai disamakan, Bu. Orang murid-murid kita tuh memandang pandangan, misalkan dikasih gambar ini, pandangan mereka berbeda. Tidak mungkin sama. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, Bu. Nah, kita tidak bisa, Bu, mengubah orang lain pandangannya sama dengan kita. Murid kita, ayo sama nih pandangannya sama guru kita. Gak bisa. Nah, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita perlu paham, memahami. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada contoh begini, Bu, instruktur saya bilangnya waktu ke kegiatan ruang elaborasi, di mana misalkan kita menghukum anak yang telat ke sekolah, Bu. Lalu kita menghukum, lari kamu keliling lapangan. Padahal kita tidak mengetahui bahwa anak tersebut kesiangan karena menjaga mamahnya di rumah sakit. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita, kan? Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk salah, dipaksa. Ubah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lalu, model berpikir menang atau kalah. Kita melihat bahwa suatu kesalahan itu adalah kekalahan atau kegagalan. Ubah cara pandang itu bahwa model berpikir kita harus menang dan menang. Kenapa? Ketika anak berbuat salah, kita jangan mencet bahwa dia itu akan salah selamanya. Kita harus mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik dengan metode menang-menang. Jadi tidak ada yang salah selama dia masih bisa memperbaikinya. Lanjut, Bapak Ibu, saya akan bertanya tentang kata disiplin. Tadi, apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Mematuhi tata tertib. Iya, baik Ibu Kepala, terima kasih. Mematuhi tata tertib. Ada lagi? Iya, kita lihat ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lanjut, kita disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaannya, reward, ancaman, atau hukuman. Yuk Bu, kita tanamkan disiplin positif ini di sekolah. Tanpa apa? Tanpa reward, tanpa hukuman.
reward dan hukuman hanya bersifat sementara. Pengalaman saya ya Bu, waktu kelas 1 SD, saya waktu itu masih ingat, padahal umur saat itu mungkin 6 tahun ya, tapi masih ingat waktu itu guru tidak ada. Saya gak kuat pengen pipis, lalu keluarlah untuk pipis ya sama teman saya. Lalu pas pulang, tanpa ditanya, dari mana kamu? Dan melihat anak-anak yang lain pada main di luar, dengan saya dari WC. Nah, apa yang saya ingat saat itu sampai saat ini, ketika saya diberi hukuman, bukan pembelajarannya, bukan kesalahan saya yang saya ingat, tapi hukuman tersebut menyakiti diri saya, menjadikan saya mengingat guru tersebut dan ada rasa benci sedikit. Nah begitu. Jadi itu ketika kita memberikan hukuman seperti itu Bu, Pak, jadi hanya akan memberikan bekas yang luka gitu. Jadi tidak akan membekas budaya positif ini kalau masih ada hukuman di sekolah kita. Lanjut lagi tadi, reward, penghargaan. Itu akan mematikan Bu. Penghargaan itu bersifat mematikan tadi. Misalkan anak ini diberikan penghargaan, dikasih kue, misalkan yang ini lain tidak. Padahal mereka sama-sama memiliki kualitas yang sama, itu yang sama. Nah itu bisa mematikan keinginan mereka. Jadi yang menangnya tadi tidak pasti kan gitu. Yang pintar kan dia aja, udah aja dia aja yang jawab. Nah seperti itu. Baik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri, yaitu disiplin yang muncul dari dirinya sendiri, sehingga mereka berpacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, budaya positif tadi Bu, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi hatinya Bu yang tergerak. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini kita lihat ada contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi. Yang pertama, saya mengambil dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus diterapkan Bu di sekolah. Mungkin sekarang seperti apa sih penerapannya Bu? Ada yang tahu? Penerapan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, berdoa sebelum belajar. Sholat duha. Iya Bu, betul sekali. Nah, sholat duha. Iya, benar Bu. Lanjut, ada lagi? Tadarus Al-Quran ya Bu, Pak. Nah itu, mungkin kita di semester yang baru, semangat baru kita terapkan profil pelajar Pancasila ini. Mudah-mudahan ini rencana saya ya Bu, untuk bisa sholat duha bersama sebelum masuk ke sekolah, masuk ke kelas. Lalu bertadarus, mungkin kalau peraturan bupati itu ada 10 pembiasaan akhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, sudah belum kita sekolah kita berkebinekaan global? Pasti sudah ya. Gotong royong ini sering sekali pada hari Jumat ya. Lalu mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan bernalar kritis ini benar-benar ya Bu, anak kelas 1 sekarang itu ketika dia dikasih penjelasan, dia itu tidak akan bisa bilang iya, tapi dia bertanya, kenapa Bu? Kok gitu sih Bu? Nah itu berarti dia, jangan kita kritik. Kenapa? Karena dia itu sudah bernalar kritis. Dia bertanya, kenapa sih Bu? Apa konsekuensinya? Apa sih Bu manfaatnya? Nah seperti itu. Lalu ada Ibo Family Years Program atau PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut, kita mungkin perlu ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia.
Kita memiliki kebutuhan Bu sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Kita bekerja untuk mendapat apa sih? Dapat uang, nafkah, untuk apa? Nah itu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitupun dengan siswa kita Bu, mereka mempunyai kebutuhan dasar mereka, di mana yang pertama ada bertahan hidup, yaitu contohnya kebutuhannya itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini juga dibutuhkan oleh siswa kita. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini anak-anak kita butuh Bu, siswa kita butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jangan salah Bu, anak yang nakal, misalkan anak nakal menurut kita, itu mereka juga membutuhkan kasih sayang kita sebagai seorang guru. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, untuk berprestasi dan diakui dan didengar. Nih pengalaman saya di penguasaan untuk anak kelas 1, mereka itu ingin berkuasa di kelas itu ya. Berkuasanya seperti apa? Siapa yang ingin menjadi ketua kelas? Saya. Maju semua. Itu seperti itu. Mereka masih polos. Kebutuhan dasar manusianya masih menonjol. Selanjutnya, murid kita butuh kebebasan Bu. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan. Mereka memiliki pilihan. Mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Lanjut, dan kesenangan. Murid kita itu Bu, inginnya main. Betul, karena apa? Kodrat mereka itu, kodrat anak itu main Bu. Dan kita itu menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus jadi mengajar itu sesuai kodratnya masing-masing ya. Kodrat anak-anaknya belum main. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana di sana ada bermain dan pokoknya pembelajaran yang menyenangkan sekali. Lanjut, di sini ada motivasi perilaku manusia. Bu, ada 2 motivasi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar. Mereka itu mempunyai motivasi dari luar gitu. Di luar itu tenarap Bu. Tenarap gak nyerap dari dirinya. Jadi dari luar. Apa Bu motivasi ekstrinsik? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku datang ke sekolah pagi karena aku takut dihukum. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah aku pintar nih menjawab soal. Karena apa? Karena aku ini dipuji oleh bu guru. Saya membersihkan halaman itu ingin dipuji, ingin disebut orang baik. Nah itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah dari dirinya sendiri. Yaitu apa motivasinya? Kata Islam tema karena Allah gitu kan. Bukan karena dari luar-luar, karena ingin dipuji, karena ingin uang, karena ingin jabatan, tidak. Misalkan itu hanya ingin untuk apa? Untuk dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ini adalah pokoknya motivasi intrinsik ini harus kita gali dari anak. Jangan sampai mereka itu hanya mempunyai 2 motivasi itu, 2 motivasi yang berasal dari luar. Ubah motivasi anak itu menjadi dia sadar sendiri bahwa datang terlambat itu salah. Ya aku harus datang tepat waktu, seperti itu. Nah, Bu, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini Ibu Bapak kita sering sekali familiar ketika di sekolah berhubungan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan ini pun ketika saya belum mengenal budaya positif ini di guru penggerak, saya itu melihat bahwa saya itu masih menerapkan hukuman dan konsekuensi. Misalkan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba,
murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ujung-ujung kamu kayak gini ya, kamu harus seperti itu ya, kamu dihukum ya kayak gini. Nah itu seperti itu. Yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin hukuman fisik sekarang kita enggak menerapkan ya, sangat dilarang. Mungkin psikis seperti omongan kita yang menyudutkan anak. Nah itu tidak boleh berubah. Selanjutnya konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ketika itu, kamu buang sampah sembarangan, ya udah kamu yang memungut. Seperti itu. Konsekuensi karena dia buang sampah sembarangan, berarti konsekuensinya dia harus mengambil. Selanjutnya ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini Bu, jalan kita itu adalah ini, restitusi. Dimana kita itu tidak menjudge kamu salah, tapi kita itu tidak memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya mau bertanya Bapak Ibu, mana sih yang sering kita laksanakan atau kita kontrol kita tuh di mana sih? Apakah ada di penghukum atau di pembuat merasa bersalah? Teman, kita tuh buahin teman. Iya. Nah, kita lihat nih, ada kasus Bu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin kita sering melihat anak-anak kita misalkan memakai pakaian merah putih, ya merah putih. Ketika upacara kan tidak mematuhi aturan, harusnya kan putih-putih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai penghukum langsung hormat bendera selama 1 jam. Kamu nanti setelah upacara hormat. Nah itu kan penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Kita samperin anaknya. Berapa kali sih ibu harus kasih tahu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Nah itu. Lanjut. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Anak teh, tolong bantu ibu bapak sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, kali jangan ya. Nah, apakah sebagai teman, kira-kira misalkan kita posisi kontrol sebagai teman, mereka akan menyadari, mungkin akan sadar, tetapi mungkin akan mengulangi ya. Iya. Pemantau itu bukan memantau terus, tidak, tapi dia berbicara, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi pemantau ini udahlah daripada ribet, kasih tahu aja konsekuensinya apa sih, kamu teh sudah melanggar ini. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau sebagai manajer, nah kita tanya dulu, jangan langsung kamu pakai merah putih kalau sebagai manajer, tapi dia sadar kamu dulu. Iya. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Iya Bu, saya mau pakai baju putih-putih. Nah, lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Oh iya Bu, mungkin saya nanti akan memakai baju putih-putih Bu minggu depan. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu sudah melihat ya 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, teman, pemantau, manajer, dan juga satu lagi, masih ingat? Penghukum, pemantau, teman, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Iya betul sekali, terima kasih. Membuat merasa bersalah. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, baik, itu mungkin tentang 5 posisi
posisi kontrol guru. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab dengan benar ya, dan sangat antusias dengan pemaparan materi ini. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat 5 posisi kontrol guru tersebut. Kira-kira manakah yang cocok untuk diterapkan? Manajer. Betul sekali, manajer, bukan guru. Nah, manajer, kita akan membuat apa ini? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kenapa? Karena kesepakatan kita dengan murid. Iya, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama anak, Bu. Kalau peraturan kita sendiri, atur anak kita supaya tidak ini, tidak itu. Tetapi ketika kesepakatan bersama anak-anak kita buat, maka itu akan membekas di hatinya. Dia akan tahu bahwa keyakinan kelas saya ini seperti ini, bahwa saya itu di kelas harus seperti ini, di sekolah harus seperti ini. Jadi lebih menyadarkan dirinya. Dan pembentukan keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Keyakinan kelas ini kita harus sesuai dengan sekolah ya. Kita tidak bisa menyamakan keyakinan kelas kita di desa dengan di kota. Masih yang tadi, Bu? Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini poin paling pentingnya, Bu, bahwa semua siswa itu bekerja sama untuk membuat atau membentuk keyakinan kelas. Lanjut, Bu. Nah, di sini tadi posisi kita yang paling penting, posisi kita yang baik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, kita harus menerapkan apa yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini berbentuk segitiga dan ada 3 poin. Yang pertama adalah pengertiannya dulu ya, Bu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kita mengambil posisi atau kontrol kita sebagai manajer, maka kita akan mudah mengaplikasikan segitiga restitusi ini ke dalam posisi kita atau kontrol kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan menjudge anak yang berbuat salah itu adalah anak yang gagal. Tidak, mereka itu tidak gagal, mereka itu masih akan terus berkembang, dan jangan membuat mereka merasa gagal. Selanjutnya, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, kamu berhak merasa begitu. Lanjut, Bu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Bagaimana kita menanyakan keyakinan? Itu apa sih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik.
di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan dari pemaparan materi saya? Cukup? Apa Bapak Ibu bisa merefleksikan hasil dari pemaparan ini? Baik, terima kasih Ibu Halimah, izinkan saya untuk berbicara. Sebelum saya mengikuti paparan dari Ibu Halimah, sebetulnya mungkin di kelas saya telah menerapkan posisi guru sebagai penghukumnya. Kadang-kadang ada anak terlambat, kenapa kamu kesiangan? Dengan wajah yang demikian sadisnya gitu ya. Tentu saja mungkin Bapak Ibu semua juga pernah melaksanakan ini semua atau pernah mengalami hal ini. Namun ternyata hal yang demikian itu tidak seharusnya lagi kita laksanakan. Nah, apalagi sekarang ini dengan adanya segitiga restitusi, tentunya kita harus lebih memberikan makna atau arti terhadap murid-murid kita yang tentunya kita sebagai among atau manajer. Bagaimana cara menuntun murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka dan bertanggung jawab tentunya terhadap diri sendiri. Karena di sekolah itu mungkin hanya sebagian atau lingkupannya kecil. Karena kedepannya mereka akan menjadi seseorang yang merdeka dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri di luar lingkup sekolah. Terima kasih atas pemaparannya Ibu, sehingga kami membuka pola pikir kami semua, sehingga kami dapat insya Allah akan menerapkannya di dalam kelas. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Terti Nurayani. Jadi betul Bapak Ibu bahwa kita itu untuk posisi kontrol kita itu sebagai penghukum tadi, lalu ada sebagai teman, sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah itu kurang efektif untuk dijadikan kontrol kita kepada murid-murid kita. Mudah-mudahan setelah pemaparan ini Bapak Ibu bisa menjadi manajer untuk anak-anaknya dengan tadi mengaitkan segitiga restitusi. Selanjutnya Bu ada video penerapan segitiga restitusi yang ceritanya ini adalah Bastian Hampir pertama itu terlambat datang ke sekolah. Restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Keyakinan kelas mana yang Babas langgar? Keyakinan kelas mana? Keyakinan kelas di betul sekali Babas. Nah sekarang Babas tahu itu sekarang bagaimana Babas cara memperbaikinya supaya Babas tidak melanggar lagi keyakinan kelas. Datangnya terlambat atau tidak?
Ini contoh ya Bapak Ibu, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer dan menerangkan segitiga restitusi. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak telah mengikuti pemaparan saya pada kali ini. Saya memetik lagi ya, semangat Ibu. Semangat siang, selamat siang. Pagi, 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 yes. Sekali lagi, selamat siang. Pagi, 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 yes. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Mungkin ini saya masih tahapan bergerak. Saya mohon dukungannya kepada Bapak Ibu untuk terus mendukung saya, maupun itu dukungan secara dukungan secara pribadi ya kepada saya untuk iya, pokoknya seperti itu. Ya Bapak Ibu, baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.